Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel kami, channel yang khusus bagi tips dan informasi. Syukur-syukur bisa mengedukasi. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi masih masalah air condition. Namun pada video sebelumnya sudah sempat saya sampaikan beberapa video yang berkaitan dengan prinsip dasar dari kinerja AC. Akan tetapi AC dalam revolusi keberadaannya itu tidak berdiri sendiri. AC itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi kalau sebelumnya itu berkaitan dengan teknis atau faktor-faktor internal, maka apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah faktor-faktor eksternal atau faktor lingkungan. Karena itu faktor lingkungan tidak bisa diabaikan, karena sangat berpengaruh terhadap fungsi dan kinerja AC. Namun ada yang perlu kita sepakati, bahwa kalau kita bicara kinerja, maka asosiasi kita harus kinerja itu adalah listrik, karena AC menggunakan tenaga listrik. Jadi kalau kita mau menghemat, maka pikiran kita harus lari ke listrik. Beda kalau kita pakai mobil. Kalau kita mau menghemat, maka kita harus berpikir bensin. Untuk itu, sahabat YouTube, mari kita tonton video berikut ini sampai tuntas agar kita tidak gagal paham. Let's go! Konsep green living adalah suatu konsep bagaimana menata perumahan atau perkantoran yang berwawasan lingkungan, berupa penanaman ruang teduh hijau atau pohon pelindung. Ini adalah salah satu contoh sebuah perumahan yang tidak berwawasan lingkungan. Tidak ada satupun pohon pelindung. Pohon pelindung itu berkontribusi untuk memberikan suplai oksigen pada siang hari, sehingga berdampak terhadap penurunan panas pada siang hari. Pada kondisi seperti ini kita bisa bayangkan bahwa paparan panas sinar matahari itu langsung masuk ke dalam rumah. Ditambah dengan konstruksi yang tidak ramah lingkungan, tak ada satupun ventilasi yang merupakan celah udara masuk ke dalam rumah. Ini akan menambah beban kinerja atau kerja AC. Bisa kita bayangkan kalau di luar temperaturnya 32 derajat, sementara sang pengguna menginginkan 23 derajat di dalam ruangan, maka antara 32 ke 23 itu terdapat perbedaan 9 derajat. Bisa dibayangkan 9 derajat atau 9 anak tangga yang harus dilakukan oleh AC untuk mencapai temperatur yang diinginkan. Hal kedua yang bisa memberi pengaruh terhadap meningkatnya kinerja AC adalah adanya elektronik berupa komputer yang bila dinyalakan itu bisa menyumbang panas. Ketika terjadi peningkatan panas, maka AC mendeteksi dan dia berusaha untuk mengatasinya. Jadi komputer pun jadi beban sebenarnya. Hal ketiga adalah adanya televisi. Terkadang televisi disimpan dalam ruangan yang ber-AC. Ini juga bisa menyumbang panas. Jadi ketika terjadi peningkatan panas, ya sekali lagi AC itu harus bekerja keras. Ini juga adalah hal sepele yang jarang jadi pertimbangan dalam memilih AC. Menyalakan lampu di saat AC sedang on, tanpa disadari lampu itu juga memberikan kontribusi panas.
Apalagi kalau bolamnya itu wattnya tinggi. Ini juga harus dipertimbangkan. Sepele, tapi sebenarnya ya penyumbang panas. Hal sepele lainnya yang sebenarnya penting untuk menjadi pertimbangan adalah kondisi plafon. Mungkin pernah melihat kondisi plafon seperti ini. Ada kebocoran, apalagi kalau plafonnya tipis. Dan di atasnya plafon, antara seng dengan plafon itu tidak ada ventilasi. Maka udara panas terperangkap. Maka salah satunya jalan, udara yang terperangkap itu akan menembus plafon. Ini juga memberikan kontribusi panas yang cukup banyak. Ini harus dipertimbangkan, sahabat-sahabat YouTube. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah jendela. Seberapa besar paparan sinar matahari terhadap jendela? Berapa lama? Karena paparan sinar matahari langsung ke jendela itu juga memberikan kontribusi panas. Jadi ini juga bisa meningkatkan kinerja AC sehingga boros. Yang berikutnya yang harus menjadi pertimbangan itu adalah penempatan lemari. Lemari itu sebenarnya juga menyimpan panas. Jadi ketika kita buka tutup lemari itu kadang-kadang tersembul hawa panas. Ini bagi AC itu terdeteksi semua. Sehingga ketika dia menerima sinyal panas, maka AC akan melakukan antisipasi. Berarti dia harus meningkatkan kinerjanya. Nah, inilah hal-hal yang bisa menyebabkan AC boros tanpa kita sadari. Akumulasi dari semua panas yang ditimbulkan oleh benda-benda yang ada dalam ruangan itu terdeteksi oleh AC. Belum termasuk jumlah orang yang sering keluar masuk ke dalam ruangan. Semuanya itu sebenarnya harus dihitung. Barulah kita menentukan AC berapa PK yang harus kita gunakan. Biasanya yang jadi pertimbangan ya ukuran kamar. Ada 3x3, 3x4, 4x4. Tanpa kita memperhitungkan benda apa yang akan ada di dalam ruangan itu. Karena ada pengukurannya. Kerja AC itu akan berbeda kalau ruangan itu kosong dibanding dengan ruangan itu penuh dengan apa yang kami paparkan sebelumnya. Jadi sebagai kesimpulan, antara temperatur dingin yang kita inginkan dengan penghematan adalah dua hal yang kadang bertolak belakang. Untuk itu teman-teman harus bijak dalam pemanfaatan AC itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekiranya ada manfaatnya, mohon di subscribe, di like, atau mungkin di komen. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.